Baik, lagi-lagi saya mencoba untuk mewakili masyarakat bertanya nih, mumpung ada narasumber saya ini. Bu Ida, izin Bu, ini ada yang bertanya begini Bu. Lantas kalau bicara soal lebih baik kepada tugas-tugas Polri supaya lebih baik, ada Kompolnas yang selalu memastikan kinerja Polri juga untuk terus diawasi. Nah pertanyaan yang juga ada disampaikan, Kompolnas ini bagaimana? Apakah cukup baik untuk terus menjalankan tugasnya? Bagaimana dengan adanya tanda kutip stempel begitu, bukan pengawas independen, hanya menjadi penyambung lidah saja dari polisi. Bagaimana menjawab kritikan itu, Bu? Ya, terima kasih. Sebelum saya menjawab, saya sepakat yang disampaikan oleh Mas Julius. Saya sepakat bahwa ini bukan peristiwa insidentil saja, kemudian digaungkan reformasi, tidak. Saya sepakat betul bahwa reformasi yang dilakukan Polri itu gradual, terjadwal, evaluasi, reformasi terus begitu. Apa yang kurang benahi terus. Jadi kalau dibentuk, mohon maaf, kalau ada tim yang tadi disampaikan Mas Julius, selesai tutup, terus mau ngapain lagi? Jadi saya sepakat institusional inilah yang dikerjakan. Saya pikir Mas Julius mungkin bisa menjadi bagian dari itu, karena mengkritisi ini tidak harus jernih kita berpikirnya, dan saya melihat Mas Julius bisa melakukan itu dengan jernihnya. Nah, berkenaan dengan Kompolnas ini, Kompolnas memang dimandatkan juga hasil dari reformasi juga, supaya Polri ini ada pengawas eksternal, ada pengawas. Mandatnya adalah Kompolnas menjadi pengawas eksternal yang independen. Kami selalu berproses ini, selalu memperbaiki diri untuk selalu bukan hanya menjadi corongnya Polri, no, tetapi kita akan terus berproses bagaimana menjewer Polri, bagaimana kemudian memperbaiki Polri, memberikan termasuk ini kami bisa memberikan saran pendapat, usulan kepada Presiden apa yang harus dilakukan Polri untuk kebijakan Polri ke depan. Dan itu adalah amanat dari undang-undang. Tugasnya amanat dari Perpres. Tugasnya ada dua kok. Tugas pokok kita itu satu, bagaimana mewujudkan Polri ini profesional dan independen. Yang kedua, mengusulkan calon Kapolri melalui Presiden. Nah, itu tugas pokok kita. Nah, wewenang kami juga, kami diberikan ruang untuk melakukan usulan kepada Presiden bagaimana kebijakannya Polri ke depan. Itu salah satunya, salah satu kewenangan kami. Jadi ayo mari kita awasi Polri ini, karena Polri ini miliknya masyarakat, miliknya negara. Ayo kita awasi, karena apa? Polri paling bersentuhan dengan masyarakat. Dan satu lagi, kalau Polri kemudian diperbaiki tapi criminal justice system itu tidak dilakukan perbaikan juga, jadi tidak bisa, harus satu tarikan nafas, beriringan ya, satu tarikan nafas. Ayo kita perbaiki. Kalau memang ada bolong-bolongnya, polisi kan punya kewenangan penegakan hukum. Mungkin di penegakan hukum, criminal justice system ini juga ditata. Terus terang ini di Kompolnas itu yang paling banyak laporannya, keluhan masyarakat berkenaan dengan penegakan hukum. Ayo kita tata ini, gitu loh. Baik. Dan saya sepakat juga struktur ditata lagi. Apakah sekarang ini sudah betul dievaluasi? Jadi tidak bikin nol, kemudian ayo ditata, enggak. Jangan. Kalau kita nol, kita balik di 98 lagi. Jadi yang sekian tahun itu rasanya nggak ada artinya. Ayo kita mulai mana yang harus ditata lagi. Bu Ida, satu juga yang ingin saya tanya ke Kompolnas nih Bu, bagaimana Bu untuk memberikan masukan kepada Polri, misalkan ada yang bersoal begitu ya dari anggota Polri begitu, akan tetapi alasannya landasan melakukan hal tersebut adalah ikut atau takut dengan perintah atasannya Bu, sehingga ini menjadi sebuah kejahatan. Nah itu bagaimana masukannya Bu kepada polisi Bu? Ya, di peraturan Kapolri tentang kode etik, ya, itu sudah dibahas di dalamnya. Anggota Polri itu boleh tidak mengikuti perintah atasan kalau atasan itu melanggar. Kalau perintahnya melanggar undang-undang, itu sudah ada ketentuannya. Artinya ruang itu dibuka
bagi anggota Polri yang atasannya menyuruh untuk melakukan satu kejahatan atau pelanggaran. Itu dibuka ruang boleh menolak. Sampai sebegitunya ada ruang itu dibuka. Nah, tinggal kultur itu dibangun. Bisa enggak? Atau masih oiwo fokewo. Nah, itulah yang harus dibangun. Saya sepakat sama Mas Yus, mulai di lembaga pendidikan ini ditata ini. Di lembaga pendidikan ini. Baik, seru sekali ini, saya ingin sekali berbincang panjang, tapi sayang waktu kita terbatas. Tapi saya mungkin terakhir ke Pak Julius. Ini begini Pak Julius, ini juga menarik. Jadi kadangkala kan masyarakat ini nggak sedikit tuh yang ingin masalahnya itu cepat selesai, Mas Julius. Jadi menggunakan uang lah supaya kasusnya lebih cepat selesai ke oknum-oknum Polri yang delalahnya ada loh yang ternyata oknum ini menerima gitu. Nah kalau kayak gini, ini salah siapa nih? Ini polisinya atau warganya nih? Ini jelas salah keduanya ya. Pertama bahwa kondisi kesiapan Polri dengan kapasitas petugasnya, dengan fasilitas kantornya, dengan beban kinerjanya, dengan anggaran yang terbatasnya, itu harus diketahui oleh publik sehingga publik memahami realita proses pemeriksaan yang ada di tangan Polri itu sendiri. Bahwa terjadi hal-hal yang kemudian di lapangan merasa ada undue delay sehingga no viral no justice, bahwa ada pungli dan segala macam. Ini harus dipandang sebagai satu peristiwa yang nantinya itu harus dibungkus dengan mekanisme pengawasan yang ketat. Apabila masyarakat memanfaatkan kondisi keterbatasan, kondisi kultur yang buruk segala macam, berarti masyarakat itu sedang menyiram bensin kepada api pelanggaran yang harusnya kita padamkan. Ini yang nggak boleh terjadi. Nah makanya tadi saya katakan, kita bicara agenda evaluasi dan perbaikan sistemik untuk Polri, berarti kita bicara menempatkan perspektif masyarakat di tengah-tengah reformasi Polri. Agar masyarakat juga memahami situasi dan Polri juga mengerti apa yang menjadi ekspektasi masyarakat. Jadi bebannya itu sinergis. Tadi saya katakan seluruh lembaga negara yang constitutional based disebutkan dan hadir dasar hukumnya dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, maka dia menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari masyarakat. Maka tidak boleh melepaskan setiap agenda dan kinerjanya dari tangan masyarakat. Kuncinya di situ. Baik, Bu Ida ada tanggapan Bu mungkin? Saya sepakat semuanya bisa dikerjakan. Ayo kita, saya selalu menyampaikan kepada anggota bahwa, dan juga kalau ketemu dengan masyarakat, tokoh agama, ayo kritisi Polri. Karena ini polisimu, ayo diperbaiki bersama kita. Makanya jangan lakukan seperti yang disampaikan Mas Julius tadi. Ayo kita perbaiki bersama gitu loh. Baik. Masyarakat juga, karena teorinya itu kan yang harus diperbaiki adalah kalau kondisi sosial masyarakatnya, kemudian para penegaknya, instrumennya, ini harus tiga ini harus ditata bersama gitu. Baik. Baik, terima kasih banyak Bu Ida, terima kasih Pak Julius sudah berbagi bersama kami. Kita satu hal, semoga polisi jadi lebih baik lagi, lebih dekat lagi, lebih peka lagi kepada rakyatnya.